Pemirsa, dan untuk mengetahui poin-poin apa saja yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam pertemuannya kali ini, kita terhubung dengan jurnalis MJN Sisilia Sinabariba. Selamat siang, Sisil, bisa Anda gambarkan poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Ketua Umum kedua parpol? Iya, Jason, tadi pertemuan berlangsung selama 2,5 jam dimulai sekitar pukul 11 siang di lantai 4 kantor DPP Partai Demokrat dan memang berlangsung dengan hangat karena tadi diselingi dengan makan siang bersama. Ada sejumlah poin-poin yang dibahas oleh kedua ketua umum partai politik yang sudah sama-sama sepakat untuk melakukan koalisi ini. Yang pertama tentunya membahas mengenai isu-isu kebangsaan. Namun yang paling disoroti di sini adalah bagaimana kedua partai ini sepakat dengan sikap politiknya untuk menolak sistem proporsional tertutup yang saat ini sudah masuk dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga membahas bagaimana memantapkan koalisi dan juga mematangkan koalisi antar kedua partai bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun, Jason, untuk lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki. Mas, cukup menarik tadi disampaikan oleh kedua ketua umum partai politik ini bahwa pembicaraan berlangsung dengan hangat, kemudian membahas mengenai isu-isu kebangsaan dan proporsional terbuka versus proporsional tertutup. Apa sebenarnya sikap politik yang tadi diteguhkan oleh kedua partai ini, Mas Zaki? Ya, yang pasti politik yang menyejukkan, kemudian politik yang menyatukan. Janganlah karena ada keinginan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, lalu persatuan kita dikoyak-koyak atau dicabik-cabik. Nah, inilah yang kemudian menjadi komitmen bersama antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem, bahwa kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Lalu yang kedua juga kita memang menginginkan adanya perubahan. Karena menurut kami selama ini memang sudah ada perbaikan, tetapi ada banyak hal yang menurut kami masih perlu diperbaiki lagi dan juga perlu ada perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup, ini sudah sangat tegas dan jelas. Malah kalau kita bicara sangat keras sebenarnya sikap kami Demokrat yang disampaikan ya. Tadi Mas Ahaye secara langsung menegaskan bahwa kami fokus dan kami akan terus berjuang agar sistem proporsional terbuka ini terus bisa dipertahankan. Karena bagaimanapun ini bisa memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, memilih siapa anggota dewan yang diinginkannya. Pak Surya Paloh juga menegaskan hal yang serupa. Dan kami berdua sama-sama ingin agar menjaga stabilitas. Janganlah kemudian karena perbedaan pandangan atau kepentingan pihak-pihak tertentu lalu berupaya mencari celah gitu ya, berupaya mengganggu stabilitas, mengganggu persatuan kesatuan, termasuk terkait dengan masalah pemilu. Karena kami ingin pemilu ini tetap berlangsung sesuai dengan jadwal 2024. Sudah di tengah permainan, janganlah kemudian berupaya mengubah-ubah ini aturan permainan, padahal permainan sudah berlangsung ini. Kalau berbicara bermain bola 2 kali 45 menit ya, udah masuk di pertandingan. Kan tidak lucu gitu kalau tahu di tengah-tengah tanding ini ada diberhentikan sebentar. Ya, ini peraturannya diubah, peraturan offside, peraturan golnya diubah. Ini kan menjadi, mohon maaf gitu ya, jadi agak aneh gitu. Ada apa sebenarnya gitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Secara tidak langsung wacana proporsional terbuka versus tertutup ini mengganggu stabilitas politik sementara pemilu sudah masuk dalam berbagai tahapannya, begitu ya Mas Zaki. Ada kesamaan lain yang tadi juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan juga Mas Ahaye terkait dengan koalisi. Tidak ada perbedaan apapun yang terjadi dalam diskusi hari ini. Bagaimana nanti masa depan koalisinya juga tentunya dibahas tadi Mas Zaki. Ya, sangat jelas kalau bicara mengenai masa depan, koalisi ini terus bergerak maju, berprogres. Apalagi hari ini terlihat sekali betapa Pak Surya Paloh sejak datang tadi dipayungi Mas Ahaye ketika hujan, jalan berdua, pada kekeluargaan kehangatan. Begitu juga para rombongan tadi delegasi Nasdem dengan disambut dengan hangat. Ya, dengan hangat oleh para kader-kader dan pengurus teras Partai Demokrat. Di atas juga tadi diskusinya meskipun isu-isunya cukup berat ya karena masalah bangsa, masalah kerakyatan gitu dan juga masalah koalisi, tetapi tetap tadi dalam suasana yang sangat cair dan penuh kekeluargaan. Nah, itulah kata kuncinya karena bagaimanapun kami ya punya hubungan historis. Dulu ketika Pak SBY 2004 maju sebagai capres, Pak Surya Paloh termasuk salah satu pendukung utamanya. Dan kemudian berhasil terpilih. Nah, ini kan juga kemudian kita tarik lagi sekarang ini ada kebersamaannya yang dirasa bahwa ini kuat sekali gitu. Ada chemistry karena tadi lagi-lagi bukan sekedar jarak dekat seperti kata Pak Surya Paloh ya di atas ditegaskan, tetapi juga ada kenyamanan satu sama lain, ada rasa kekeluargaan. Nah, ini yang juga ditegaskan oleh Mas Ahaye gitu.
punya pengalaman historis sendiri. Bagaimana menerjemahkan ini tadi dalam bentuk kehangatan yang berlangsung di lantai 4 tadi, Mas Zaky? Kami bisa diberikan gambaran kehangatan seperti apa yang dimaksud di dalam? Ya, tadi diskusinya sangat cair, ramah, hangat. Lalu ada jamuan makan siang juga. Ada tadi ini namanya jamuan makan siang. Menu utamanya adalah kepala ikan kakap. Nah, jadi ada gulai, ya, kepala ikan kakap ini. Ya, ini sesuai dengan koalisinya lah kita lihat ya kan. Betapa kita ingin menjadi tadi kakap. Nah, ini yang menjadi kakap, menjadi pemimpin. Dan kenapa kepala? Karena disinilah pemikiran-pemikiran besar untuk bangsa ini. Insya Allah akan berawal dari koalisi perubahan. Ya, untuk perubahan dan perbaikan di 2024 nanti. Tadi sangat enak lah gitu tadi. Artinya berlangsung dengan cair seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah berlangsung. Menarik tadi Mas Zaky ketika konferensi pers ada wartawan yang bertanya bagaimana tanggapan dari Pak Surya Paloh terkait dengan AHY yang dicalonkan untuk menjadi wakil presiden pendamping Pak Anies Baswedan. Pak Surya menyatakan sangat pantas dan sangat layak untuk menjadi wakil presiden pendamping Pak Anies. Bagaimana pihak Demokrat menanggapi ini? Ya kalau dari kami tentu sangat menyambut baik dan mengapresiasi ya, karena tadi lagi-lagi Pak Surya Paloh ini kan seorang yang sudah sangat punya pengalaman yang luar biasa di dunia politik, sangat-sangat panjang jejak rekamnya dan terbukti 2004 bersama Pak SBY sebagai presiden, 2014 bersama Pak Jokowi, lalu kemudian kemarin duluan mendeklarasikan Mas Anies Baswedan yang ternyata surveinya luar biasa, sambutan masyarakat luar biasa. Ya kalau kemudian tadi beliau sampaikan bahwa Mas AHY ini adalah lebih dari pantas. Ya ini mungkin bagian dari intuisi politiknya Pak Surya Paloh. Tapi lagi-lagi kan Pak Surya Paloh sudah menegaskan sama sikapnya dengan Ketum AHY dan juga teman-teman PKS. Cawapres kita serahkan kepada Capres. Kita percayakan kebersamaan ini sama-sama punya niat yang sama. Punya niat yang baik dan ingin memenangkan. Bukan sekedar bertanding atau berkoalisi tapi ingin memenangkan. Karena dengan menang baru kita bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan untuk bangsa dan negara ini yang diharapkan masyarakat. Perubahan dan perbaikan. Itu kata-kata yang tadi berkali-kali disampaikan oleh Mas AHY ya, Iya. Mas Zaky. Terima kasih banyak Mas Zaky Sejalan atas dengan restorasinya Nasdem. Jadi Nah, memang sempat disebut juga disebut ya, juga Mas oleh Zaky. Mas AHY ada 4 poin Betul. mengenai restorasi Nasdem. Baik. Terima kasih banyak Mas Zaky atas kesempatannya. Dan memang selain tadi membahas mengenai koalisi, sebenarnya yang paling penting yang tadi ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa kedua partai ini sepakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mewujudkan Indonesia yang lebih maju ke depannya, dan salah satunya dengan menolak sistem proporsional tertutup karena ini merupakan hal yang fundamental yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat. Untuk sementara kembali ke Anda, Jason. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan langsung Anda dan selamat kembali bertugas.